Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Salah satu golongan yang dirindukan oleh surga, kata Nabi, yaitu orang-orang yang suka alias gemar membaca Al-Quranul Karim. Sejatinya kita yang rindu untuk masuk surga, tapi dalam hadis ini Rasul ingatkan, justru surga rindu kepada salah satu golongan manusia yang gemar membaca Al-Quranul Karim. Kita tahu mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Quranul Karim, sekaligus sebagai hadiah istimewa untuk kita para pengikutnya. Istimewanya di mana? Ketika Allah kirim kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam, meninggal Nabi Musa, diangkat Taurat. Ketika Zabur diberikan kepada Nabi Daud, meninggal Nabi Daud, hilang Zabur. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kitab Injil kepada Nabi Isa diangkat ke langit, Injil pun juga hilang dalam peredaran manusia. Tapi ketika Allah berikan Al-Quranul Karim sebagai mukjizat terbesar sepanjang zaman, sepanjang masa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wafat Nabi di usia 63 tahun, ribuan tahun sudah berlalu meninggalkan kita. Tapi Al-Quran sampai hari kiamat tetap bisa dibaca, tetap bisa dipegang, dan tetap bisa diperdengarkan kepada siapapun. Inilah keunggulan dan keistimewaan daripada Al-Quranul Karim. Sebab itu kata Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik umatku mereka yang belajar Quran, belajar membacanya, belajar untuk memahaminya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah umat terbaik. Kalau selama ini, mohon maaf, anak-anak kita bela mati-matian pendidikannya supaya jadi anak yang berguna bagi kehidupannya sehari-hari, S1, S2, S3, bahkan mencapai profesor doktor, biaya ratusan juta rupiah. Tidak pernah kita enggan dan segan untuk membiayai itu. Dan itu memang penting. Tapi terkadang banyak kita yang pintar perkara dunia, tapi maaf bodoh perkara akhirat. Menjadikan Quran itu menjadi pedoman, menjadi imam, menjadi lentera dunia akhirat penting. Sebab ketika kita meninggal dunia, Allah nggak nanya, dulu anakmu S1, S2, S3, S cendol, S mampu, S doger, tidak. Tapi ditanya oleh Allah, anakmu dulu bisa baca Quran apa tidak? Anakmu rukuk dan sujud apa tidak? Meninggalkan anak dalam kondisi lemah ekonominya tidak baik. Meninggalkan anak dalam kondisi lemah pendidikannya juga tidak baik. Tapi meninggalkan anak dalam keadaan lemah agamanya, lemah keimanannya, lemah pemahamannya tentang agama, dan dia tidak tahu kitab sucinya, sungguh musibah yang paling besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukankah Al-Quran ini oleh Allah juga memberikan pemahaman kepada kita? Dia sebagai obat dalam hidup. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Diturunkan Al-Quran sebagai obat supaya kita tenang, supaya kita bahagia. Banyak kita gelisah, takut, khawatir dalam hidup. Yang tua takut mati, yang muda takut tua, yang pejabat takut pensiun, yang kaya takut miskin, dan sebagainya. Kegelisahan itu bisa menjadi penyebab ketidaktenangan dalam hidup. Maka dengan membaca Al-Quran, mengkaji dan memahami isinya, bisa mendatangkan ketenangan hakiki dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadikan momentum Ramadan kesempatan kita untuk belajar Al-Quran, belajar membacanya, belajar memahaminya, dan sekaligus menjadi rujukan dalam setiap keputusan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan bagi kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas bacaan dan pemahaman Al-Quranul Karim, menjadi lentera di
tengah-tengah kegelapan hati, jiwa, pikiran dan perasaan. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.